Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal ke-1 ayat 43 sampai dengan 51. Saya akan membacakan sebagian daripada ayat firman Tuhan ini. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Dalam bagian Injil Yohanes ini, kita melihat kisah yang sederhana namun penuh makna. Yesus memanggil Filipus dan kemudian Filipus segera pergi mencari Natanael. Ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Namun Natanael meragukan, "Dapatkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Jawab Filipus, "Sungguh luar biasa. Mari dan lihatlah." Filipus tidak berdebat panjang, ia tidak mencoba membuktikan apapun dengan kata-kata yang rumit. Ia hanya mengajak dengan perkataan, "Mari dan lihatlah." Di sini kita melihat satu gambaran indah dari seorang pembawa jiwa. Seorang yang telah bertemu Yesus dan tidak bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ia terbakar oleh sukacita perjumpaan itu, dan dorongan hatinya adalah satu, yaitu membawa orang lain kepada Sang Mesias. Menjadi pembawa jiwa bukan soal seberapa hebat kita berbicara, bukan juga soal seberapa banyak kita tahu tentang Alkitab, tapi apakah kita punya kasih dan keinginan yang tulus agar orang lain juga mengalami Yesus seperti yang kita alami. Filipus tidak menyampaikan ajaran yang panjang lebar, ia hanya mengundang. Tapi karena undangan itu, Natanael datang dan Yesus menyingkapkan isi hatinya. Dan Natanael yang tadinya meragukan, akhirnya berseru, "Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Kita tidak tahu berapa banyak orang di sekitar kita yang sedang menanti undangan sederhana seperti itu. Mungkin ada yang kecewa dengan agama, yang lelah dengan pencarian hidup, atau yang tidak tahu bahwa harapan itu masih ada. Tapi ada satu sapaan, satu undangan, satu ajakan untuk datang dan lihat. Bisa menjadi jalan bagi mereka bertemu Yesus. Dan yang paling indah adalah Yesus sendiri yang akan menyambut mereka. Ketika Natanael datang, Yesus tidak menghakimi. Ia memandang ke dalam hati Natanael dan berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Lalu Yesus berjanji bahwa Natanael akan melihat hal-hal yang lebih besar. Yesus akan menyatakan kemuliaannya. Inilah hasil akhir dari membawa jiwa kepadanya. Mereka akan melihat surga terbuka dan mereka akan mengenal Sang Anak Manusia yang datang untuk menyelamatkan. Kiranya kita tidak tinggal diam, kiranya perjumpaan kita dengan Yesus menyalakan api di dalam hati untuk memperkenalkannya kepada orang lain. Dunia ini haus akan kebenaran dan harapan, dan Yesus adalah jawaban satu-satunya. Mungkin kita merasa kecil, tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi Filipus pun hanya memakai satu kalimat sederhana. "Mari dan lihatlah." Dan kalimat sederhana itu dalam tangan Tuhan mengubah hidup seseorang. Hari ini, marilah kita menjadi seperti Filipus. Mari menjadi pembawa jiwa, sebab di balik setiap undangan kecil kita, ada kemungkinan besar sebuah kehidupan diubahkan. Bukan karena kita, tapi karena Yesus yang akan mereka temui, dan itu cukup.
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Jangan biarkan kami menyimpannya sendiri. Taruh api dalam hati kami untuk membawa orang lain kepadamu. Berikan kami kepekaan untuk melihat siapa yang perlu kami undang. Bukan dengan kekuatan kami, tapi biarlah melalui undangan sederhana, Engkau menjamah dan menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Amin.